Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin memperkenalkan sebuah proyek kita yang berjudul Esok Kopi Enak yang dianggotai oleh M. Ridwan Saputra sebagai leader, saya sendiri sebagai sekretaris, Dian Nurrahman sebagai bisnis analisis, Muhammad Rizky Fadillah sebagai marketing, Muhammad Firdaus Akbar sebagai production management, dan Muhammad Farhan Fadilah sebagai finance. Di sini kita memiliki ide menu makanan. Yang pertama tentang goreng yang diusung oleh Ridwan, roti bakar oleh Dian, pisang coklat oleh saya sendiri, mie nyemek dari Firdaus, croissant dari Rizky, pisang crispy dari Farhan, lalu minuman mochaccino dari Rizky, americano dari saya, matcha latte dari Dian, Thai tea dari Firdaus, red velvet dari Rizky, dan robusta dari Farhan. Di sini di minuman pertama ini ada minuman yang namanya mochaccino. Bisnis ini menghadirkan konsep kopi dengan aneka cita rasa, terjangkau dan sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Dengan potensi besar industri perkopian, mochaccino siap memenuhi kebutuhan konsumen dengan salah satu kopi terbaik di dunia. Nama ini sendiri mengandung sejarah dan keunikan. Mochaccino adalah perpaduan harmonis antara kopi espresso, susu, dan coklat. Nama Mocha sendiri merujuk pada Pelabuhan Diaman, yang sejak dulu dikenal sebagai pusat perdagangan kopi. Espresso adalah fondasi dari setiap mochaccino yang lezat. Selanjutnya juga ada minuman, maksud saya makanan, ada pisang crispy. Makanan ini sangat populer di kalangan pelajar dan masyarakat umum karena harganya yang terjangkau dan rasa yang lezat. Pisang crispy memiliki banyak peminat baik kalangan anak-anak, remaja maupun dewasa karena rasanya yang enak dan mudah dijumpai, menjadikannya makanan favorit di berbagai kalangan. Pisang crispy ini adalah camilan manis yang populer di Indonesia. Ini pada dasarnya adalah pisang yang digoreng dengan balutan tepung sehingga bagian luarnya renyah dan bagian dalamnya tetap lembut dan manis. Biasanya disajikan dengan topping seperti coklat, keju parut, susu kental manis, atau bahkan Oreo dan matcha. Selanjutnya ada minuman matcha latte. Bubuk teh matcha pertama kali digunakan pada ritual keagamaan Buddha. Tak lama, kebiasaan tersebut dilakukan juga oleh para samurai. Barulah di abad ke-16 tradisi minuman teh menyebar ke masyarakat Jepang. Biasanya orang-orang melakukannya di rumah sebagai bentuk acara khusus. Minuman ini populer karena rasanya yang unik, perpaduan antara rasa pahit teh hijau, manis susu, aroma khas matcha. Oke, kemudian saya lanjutkan untuk analisis SWOT tersendiri untuk makanan dan minuman ini. Untuk strategi, untuk kekuatannya di sini ada strategi untuk lokasi yang strategis, kemudian yang berada di keramaian di tempat kampus, perkantoran, pusat kota maupun untuk pelanggan tetap. Kemudian ada susunan ekspres, kedai kopi menawarkan lebih dari sekedar minuman. Kemudian ada hubungan personal dengan pelanggan, sehingga membuat loyalitas lewat pelayanan yang langsung. Dan kemudian di sini ada weakness, yaitu kelemahan, di mana kelemahan ini ada biaya operasional tinggi, sewa tempat, listrik, gaji staf, bahkan perawatan mesin. Terus kemudian ada sangat bisa disimpulkan bahwa peluang kolaborasi dengan komunitas kreatif, entah ikut event kecil atau UMKM. Kemudian untuk ancaman tersendiri memang di mana harga kopi terkadang tidak stabil karena jumlah panen yang kadang memang sulit ya. Terus ada gangguan operasional seperti pemadaman listrik, gangguan wifi, dan lain-lain.
kita memenuhi referensi di mana kita bisa ambil contoh kopi kenangan, di mana perusahaan asal Indonesia yang bergerak di bidang kopi didirikan pada tahun 2017. Perusahaan ini dikenal karena mempopulerkan bisnis kopi, susu gula aren di Indonesia. Kopi kenangan dianggap sukses mengisi keruk kesenjangan harga antar kopi yang mahal, bertarif internasional dan kopi instan kemasan yang disajikan di warung-warung kopi. Terus di sini juga ada Pisang Crispy Tarumajaya yang merupakan sebuah restoran yang menyediakan berbagai menu yang lezat dengan harga yang tidak menguras dompet Anda. Kita lanjut ke Filmatcha, di mana wajib banget nih menyambangi Filmatcha yang ditempatkan di Jakarta. Terkait analisis trends, harga terjangkau, ada bahan baku mudah didapat, mudah dibuat dan dikreasikan. Terus weakness, daya tahan produk pendek, margin kecil, treats, ada segmented, perubahan selera konsumen, banyaknya kompetitor. Opportunity, berpeluang untuk membangun kemitraan, produk mudah untuk dilakukan inovasi. Persaingan dalam industri sejenis, untuk menghadapi persaingan dalam industri sejenis dalam usaha, kedai kopi esok enak melakukan beberapa tindakan strategi, yaitu Selanjutnya, analisis ancaman produk atau jasa pengganti. Tabel analisis. Yang pertama, faktor ketersediaan penilaiannya tinggi dan penjelasannya banyak minuman lain seperti teh, tarik, dan minuman soda. Untuk faktor selanjutnya ada tren dan preferensi konsumen, penilaiannya tinggi. Penjelasannya konsumen, terutama anak muda, sangat dipengaruhi tren minuman kekinian. Dan yang ketiga, faktor kualitas dan kepuasan konsumen dengan penilaian sedang. Penjelasannya yaitu minuman lain bisa memberikan kepuasan serupa, manis, segar, menyegarkan. Meskipun tidak semua menggantikan cita rasa kopi itu sendiri. Tingkat ancaman produk atau jasa pengganti untuk es kopi enak. Yang pertama, ketersediaan produk pengganti minuman lain seperti teh susu, jus buah, atau smoothies. Yang kedua, harga yang bersaing. Dan yang ketiga, isu kesehatan dan gaya hidup. Analisis ancaman produk atau jasa pengganti. Strateginya, untuk menghadapi ancaman ini, Cafe Esok Kopi Enak bisa membuat signatur menu, buat varian rasa baru, paket hemat, atau bundling. Nah, next selanjutnya, Mas. Kekuatan tawar-menawar pembeli. Kekuatan tawar-menawar pembeli dalam usaha Esok Kopi Enak tergolong sedang hingga tinggi. Untuk mengatasinya perlu yang pertama menjaga kualitas rasa dan konsistensi produk seperti menggunakan bahan baku yang segar dan berkualitas setiap hari. Mengukur takaran bumbu dan adonan dengan standar yang sama, melatih karyawan agar proses masak dan penyajian tidak berubah-ubah. Memberikan pelayanan ramah dan cepat dengan cara menyambut pelanggan dengan senyum dan sarapan ramah. Dan yang terakhir, bisa langsung membuat hubungan dan loyalitas pelanggan lewat program member atau diskon berkala, seperti sistem poin, promo ulang tahun, mengirimkan voucher, diskon khusus melalui sosial media kepada pelanggan, dan lain-lain. Kekuatan tawar-menawar pemasok tentunya ingin menjual usaha F&B khususnya Esok Kopi Enak dengan harga yang murah namun kualitasnya tinggi sehingga menjadi daya minat bagi para pembeli dan akan melakukan repeat order kembali. Untuk menghadapi kasus seperti ini, Esok Kopi Enak akan melakukan beberapa tindakan strategi, yaitu melakukan pemilihan vendor atau supplier bahan baku karena akan mengacu seberapa besar pengaruh yang dimiliki pemasok terhadap perusahaan terutama dalam hal harga dan kualitas. Memberikan syarat pembayaran seperti adanya dengan sistem top up H+30 per hari setelah barang
dan invoice dikirim dari pemasok ke customer. Jumlah pemasok bahan baku utama seperti biji kopi, gula, susu atau creamer, es batu sangat umum di Indonesia. Banyak petani lokal dan distributor bahan makanan, jadi jumlah pemasok cukup banyak. Relatif tinggi, misalnya kalau harga kopi naik dari satu pemasok bisa ganti ke petani kopi atau grosir lainnya. Next. Marketing mix kami bisa dipesan oleh via WhatsApp, Instagram, dan influencer. Next. Marketing mix. Kami ada bertepatan di Villa Mutiara, Cikarang, 1 Blok A1, nomor 30, Cikarang Selatan. Alamanda Regency, Ruko Boulevard, nomor 25, Bekasi. Dan kantin kampus UIN, Jalan Mandor Demong, nomor 9, Jakarta Selatan. Next. Analisis pemasaran. Sebanyak 80% masyarakat Indonesia menyukai minuman menurut hasil survei. Bahkan banyak yang suka menambah creamer pada minuman mereka. Rata-rata konsumen gula per kapita per tahun Indonesia mencapai 7 kg. Untuk sekian, terima kasih dari kelompok kami atas presentasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.